Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Di sini yang mau Miss bahas sama kalian itu mengenai soal-soal UTBK. Tapi ini dia topik pembahasannya mengenai pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional. Jadinya kalian sebelumnya harus memahami dulu bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional. Jika ada yang masih belum memahaminya, boleh dipelajari dari video pembelajaran Miss. Ada di situ dia kelas 10 matematika wajib mengenai pertidaksamaan rasional. Oke? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat kurang X kurang 2 kali X kuadrat tambah X kurang 6 kurang dari 0 adalah penyelesaiannya. Nah, si X kuadrat kurang X kurang 2 dengan si X kuadrat tambah X kurang 6 ini jangan kamu kali masuk. Kalau kamu kali masuk jadi susah dia nanti. Tapi langsung aja cari pemfaktorannya masing-masing. Berarti si X kuadrat kurang X kurang 2 pemfaktorannya, cari angka yang kalau dijumlah sama dengan negatif 1 dan kalau dikali sama dengan negatif 2. Berarti angkanya berapa itu? Angkanya adalah X kurang 2 X tambah 1. Karena apa? Negatif 2 tambah 1 kan negatif 1. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Miss harap kamu sudah paham cara memfaktorkan ya. Oke? Terus yang ini, X kuadrat tambah X kurang 6. Pemfaktorannya, cari angka kalau dikali sama dengan negatif 6 dan kalau dijumlah sama dengan positif 1. Berarti angkanya adalah X kurang 2 dan X tambah 3. Kurang dari 0. Nah, setelah kayak gini gimana? Ya udah langsung aja buat ke garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Berarti, masukkan dulu nilai X-nya ya. Yang ini nilai X-nya adalah, kalau negatif 2 berarti menjadi positif 2. Kalau yang ini positif 1 menjadi negatif 1. Kalau yang ini positif 2, ini negatif 3. Kita masukkan ke garis bilangan. Urutkan dari angka yang paling kecil. Berarti si negatif 3, negatif 1 baru 2 ya. 2-nya kan ada 2 nih. Berarti tulis 1 kali aja. Kita buat negatif 3. Terus negatif 1 sama 2. Oke. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, berarti dia kita bikin bulat kosong. Bulat kosong, bulat kosong. Selanjutnya kita mau mencari daerahnya. Apakah daerah dari negatif 3 ke kiri itu daerah yang negatif atau positif, dan di antara negatif 3 dan negatif 1 itu daerah positif atau negatif. Negatif 1 sama 2 positif atau negatif, 2 ke kanan positif atau negatif. Kita cari. Caranya bagaimana? Cari angka yang lebih kecil dari negatif 3 kalau mau negatif 3 ke kiri. Oke? Cari angka yang lebih kecil dari negatif 3. Berarti berapa? Negatif 4. Substitusilah ke dalam ini. Ke dalam yang ini. Ini dia, substitusi. Kita cari ya. Kalau kita bikin misalkan negatif 4. Oke? Kalau negatif 4 angkanya. Negatif 4 berarti negatif 4 kurang 2. Hasilnya negatif 6. Berarti negatif. Oke? Terus negatif 4 tambah 1 berarti negatif. Oke? Terus negatif 4 kurang 2 negatif. Negatif 4 tambah 3 negatif. Nah, negatif kali negatif kali negatif kali negatif hasilnya bagaimana? Positif. Berarti ini daerah yang positif. Kita buat daerah yang positif. Selanjutnya, di antara negatif 3 sama negatif 1, kita ambil berapa? Negatif 2. Jadinya kita substitusi. Negatif 2 kurang 2, berarti negatif 4. Negatif. Oke. Selanjutnya, negatif 2 tambah 1, berarti negatif 1. Negatif. Selanjutnya, negatif 2 kurang 2, ini tadi negatif. Negatif 2 tambah 3, positif. Nah, negatif kali negatif, positif. Kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Berarti ini daerah yang negatif. Bisa ya? Terus selanjutnya, antara negatif 1 sampai 2, berapa kita ambil? Kalau misi maunya ambilnya 0, biar gampang. Kita ambil 0. 0 kurang 2, negatif 2, berarti negatif. 0 tambah 1, positif 1, berarti positif. 0 kurang 2, negatif 2, berarti negatif. 0 tambah 3, berarti positif 3, jadinya positif.
Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali positif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Oke, selanjutnya 2 ke kanan, berarti lebih besar dari 2. Kita ambil misalkan 3. Nah, 3 kurang 2, 1 udah positif itu ya. Ini positif. Positif kali positif, positif. Ini juga positif. Positif kali positif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Nah, sekarang kita menentukan HP-nya. Lihat dia. Di soal tandanya adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti menuju daerah yang negatif. Daerah negatif. Daerah negatif. Berarti kalau daerah negatif, kita lihat. Si negatif 3, negatifnya yang mana? Kiri atau kanan? Yang kanan. Berarti kita bikin panahnya si negatif 3 ke sini. Oke, karena negatifnya di sini. Selanjutnya, negatif 1, yang negatif mana? Kiri atau kanan? Yang kiri. Berarti negatifnya kita bikin ke sini. Ini dia. Selanjutnya 2 mana? Kirinya atau kanan yang negatif? Nggak ada. Berarti 2 nggak termasuk ke dalam penyelesaiannya. Berarti dari sini, inilah himpunan penyelesaiannya. Kita bikinlah HP-nya. HP. Ini Miss batasi ya. HP sama dengan X. Ini pakai kurung kurawal. X di mana X-nya itu berarti diantara ya, karena bertemu panahnya. Berarti jadinya X negatif 3, negatif 1. Tutup kurung kurawal. Ini negatif 3 ya, negatif 3, negatif 1. Oke, inilah dia untuk contoh yang nomor 1. Selanjutnya, untuk contoh yang nomor 2. Kita jawab. Nah, kalau untuk yang contoh nomor 2 ini, dia masuk ke sistem. Kenapa sistem? Karena pertidaksamaannya bukan lagi 1, tapi udah ada 2. Ya kan, ini pertama, ini yang kedua. Nah, caranya kalau kayak gini bagaimana? Selesaikan yang pertama, selesaikan yang kedua, baru cari dia himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari keduanya. Berarti jadinya kita bikin ya, yang pertama itu dulu sih 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 kurang dari 0. Berarti ini dia pemfaktorannya. Nah, 1/3. Kenapa? Karena A-nya udah lebih dari 1. A-nya 3. Berarti jadinya 1/3. 1/A. Oke. Di sini 3x. Di sini 3x. Sekarang karena A-nya lebih dari 1, cari dia angka kalau dijumlah sama dengan 2, kalau dijumlah sama dengan 2, dan kalau dikali sama dengan 3 kali negatif 1. 3 kali negatif 1 berapa? Negatif 3. Berapalah itu angka kalau dijumlah sama dengan 2 dan dikali sama dengan negatif 3. Berarti angkanya adalah si negatif 1 dengan positif 3 kan? Iya. Kalau dikali negatif 1 kali 3 berapa? Negatif 3. Kalau dijumlah negatif 1 tambah 3 positif 2. Pas ya? Baru dia jadinya kurang dari 0. Oke. Selanjutnya 1/3 ini kali masuk ke yang bisa dibagi. Kalau ke sini nggak bisa. Kenapa? Satunya nggak bisa dibagi dengan 3. Jadi kalau 1/3 ini kita kali masuk ke sini bisa. Kenapa? 3-nya bisa dibagi dengan 3, 3-nya ini juga bisa dibagi dengan 3. Jadinya yang ini tetap 3x kurang 1. Terus 1/3 kali masuk ke sini, 1/3 kali 3x. Berarti jadinya x 1/3 kali 3, berarti tambah 1. Kurang dari 0. Dapatlah nilai x yang pertama, 3x kurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan positif 1, x sama dengan 1/3. Oke, ini x yang pertama. Terus untuk x yang ini, x tambah 1, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Ini kan? Oke, selanjutnya kita bikin ke garis bilangan. Garis bilangan dia kayak yang tadi, berarti yang lebih kecil negatif 1 ya. Di sini negatif 1, di sini 1/3. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Kita cari daerahnya kayak yang tadi. Berarti cari angka yang lebih kecil dari negatif 1. Angka yang lebih kecil dari negatif 1 berarti berapa?
Kita ambil misalkan adalah negatif 2. Nah, substitusilah negatif 2 ke dalam yang ini. Dalam yang ini. Nih. Ke dalam ini boleh nggak, Miss? Boleh, cuman rasa Miss lebih sulit sih. Lebih enak kalau substitusi ke sini. Oke? Kita misalkan substitusi negatif 2, karena angka yang lebih kecil dari negatif 1 kan? Negatif 2. 3 kali negatif 2, negatif 6. Negatif 6 kurang 1, negatif. Oke? Negatif ini ya. Ini negatif. Terus negatif 3 tambah 1. Negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif. Berarti negatif kali negatif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Oke, nah setelah Miss tes, yang ini itu daerah yang negatif, yang ini tuh daerah yang positif. Jadi nanti kamu pembahasannya cari sendiri ya. Ini untuk mempersingkat waktu, langsung aja Miss buat. Oke, setelah itu ini tandanya adalah kurang dari, berarti bulat kosong, bulat kosong. Selanjutnya kurang dari 0, yang ini ya, kurang dari 0, berarti dia menuju ke daerah yang negatif. Nah, negatif 1, daerah yang negatifnya mana? Kiri atau kanan? Yang kanan, berarti ini dia. Ke sini. Oke. Selanjutnya 1/3 mana negatifnya? Yang kiri, berarti ke sini. Nah, inilah penyelesaiannya. Untuk yang 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Oke. Sekarang untuk si 2x kuadrat tambah x kurang 3 kurang dari 0. Kita cari sama dengan cara yang ini. 2x kuadrat tambah x kurang 3 kurang dari 0. Berarti karena 2 jadinya 1/2. Dari 2x terus 2x kurang dari 0. Nah, carilah dia angka kalau dijumlah itu sama dengan positif 1, dan kalau dikali itu sama dengan 2 kali negatif 3. Berapa 2 kali negatif 3? Negatif 6. Berapalah itu angkanya? Dijumlah positif 1 dikali negatif 6. Berarti berapa? Negatif 2 dengan 3, ya kan? Negatif 2 tambah 3 berapa? Positif 1. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Berarti negatif 2 dengan positif 3. 1/2 tepatnya kita kali masuk ke mana? Ke sini. Karena kalau dikali ke sini, 3-nya nggak bisa bagi 2, tetap aja dalam pecahan. Jadi nggak bagus bentuknya. Oke, berarti kali masuk ke sini. 1/2 kali 2x, x. 1/2 kali negatif 2, negatif 1. Terus ini 2x tambah 3 kurang dari 0. Didapatlah nilai x yang pertama, karena ini negatif 1, berarti menjadi positif 1. Kalau yang ini 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3/2. Berarti jadinya kita buat lagi di garis bilangan. Nah, siapa x yang lebih kecil? Negatif 3/2. Berarti di sini negatif 3/2, di sini positif 1. Bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya itu bulat penuh. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita cari daerahnya lagi. Angka yang lebih kecil dari negatif 3/2. Berarti Miss ambil misalkan negatif 2 ya. Negatif 2, substitusi ke sini. Negatif 2 kurang 1, negatif. 2 kali negatif 2, negatif 4. Tambah 3, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Nah, setelah Miss tes, ini daerah yang negatif. Dan ini daerah yang positif. Jadi kamu nanti harus mentesnya ya, jangan langsung main tebak-tebakan aja. Oke? Selanjutnya, tanda pertidaksamaannya kurang dari 0, berarti menuju daerah yang negatif. Berarti negatif 3/2, negatifnya yang mana? Yang kanan, berarti ke sini. Si 1 negatifnya kemana? Ke sini, ke kiri. Nah, sekarang dari mereka berdua, kita mau mencari irisannya dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti mencari irisannya, kita masukkan semua angkanya ke garis bilangan. Yaitu ada angkanya negatif 1, 1/3, negatif 3/2, dan 1. Kita urutkan dari yang paling kecil. Ini Miss kasih pembatas saja ya. Kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah negatif 3/2. Negatif 3/2, terus habis itu negatif 1, terus 1/3 sama 1. Kurang jauh ya, biar nampak jelas. Ini 1. Oke,
bulat kosong, bulat kosong, bulat kosong, bulat kosong. Selanjutnya, penyelesaiannya tadi adalah negatif 1 sama 1/3 ini. Ini dia. Ini daerahnya. Oke. Terus negatif 3/2 sama 1 ini. Kan? Ini. Nah, manalah daerah yang paling banyak kena lalui? Yang paling banyak kena lalui, ini apa nih ya? Pemisahnya tadi Miss bikin ini. Nih, Miss hapus saja dulu biar jelas. Nah, daerah mana lah yang paling banyak kena lalui? Kalau yang ini kan cuma 1 kali dilalui, nih, cuma 1 kali. Kalau yang ini 2 kali, pertama di sini, kedua yang di sini. Ini 1 kali. Berarti daerah yang paling banyak kena lalui itulah sebagai irisannya. Berarti dari sini HP-nya itu sama dengan X, di mana X-nya itu di antara, yaitu negatif 1 kurang X kurang 1/3. Inilah dia penyelesaiannya. Atau cara membacanya adalah X lebih dari negatif 1 kurang dari 1/3. Paham ya? Inilah penjelasan untuk contoh yang nomor 2. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Batasan nilai A yang memenuhi pertidaksamaan A pangkat 3 kurang dari A kuadrat adalah, penyelesaiannya A pangkat 3 kurang dari A kuadrat ini kita buat menjadi A pangkat 3 pindah A kuadrat menjadi kurang A kuadrat kurang dari 0. Bisa kan? Bisa. Selanjutnya, apa yang sejenis dari mereka berdua? Sejenisnya adalah A kuadrat. Berarti kita keluarkan A kuadrat. A kuadrat keluar menjadi A pangkat 3 bagi A pangkat 2. Tinggal A. A kuadrat bagi A kuadrat tinggal 1. Berarti inilah dia tinggal di dalam. Bisa ya? Terus selanjutnya setelah kayak gini bagaimana? Ya tinggal cari aja nilai A-nya. A yang pertama kan A kuadrat sama dengan 0. Atau dapat nilai A-nya sama dengan 0, ya kan? Terus A yang kedua, A kurang 1 sama dengan 0. Dapat nilai A-nya sama dengan positif 1. Nah, setelah kayak gini ya tinggal masukkan lagi ke garis bilangan. Gitu-gitu aja lah dalam hal pertidaksamaan ini. Berarti kita masukkan ke garis bilangan, angkanya adalah 0, 1. Oke, kita buat. Dia tidak ada tanda sama dengan, berarti bulat kosong, bulat kosong. Oke, kita cari daerahnya. Nah, lebih kecil dari 0, berarti kita ambil angka yang negatif. Misalkan negatif 1, substitusilah ke dalam sini, negatif 1. Berarti jadinya negatif 1 dikuadratkan. Berapa? Positif 1. Berarti positif, ya kan? Positif, terus dikali dengan negatif 1 kurang 1. Negatif 2, berarti negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti ini daerah yang negatif. Oke, selanjutnya antara 0 dan 1. Antara 0 dengan 1 diambil berapa? Setengah, ya kan? Kita ambil positif setengah. Nah, setengah kali setengah, berapa ini? 1/4, berarti positif. Oke? Kali setengah kurang 1. Bagaimana setengah kurang 1? Negatif setengah, berarti ini negatif. Positif kali negatif, negatif, berarti ini daerah yang negatif juga. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya lebih dari 1 itu berapa? 1 kuadrat, berarti positif. Selanjutnya 1. Oh, nggak boleh kita masukkan 1, harus lebih dari 1 karena 1 ke kanan, ya kan? Sorry, salah miss ya. Berarti jadinya 2. Nah, sama aja 2 kuadrat masih positif ya. 2 kurang 1 positif. Berarti positif kali positif, positif. Ini daerah yang positif. Selanjutnya apa di soal tandanya? Tandanya kurang dari, berarti menuju ke daerah yang negatif. Daerah yang negatif 0 mana? Daerah negatif 0 itu ada 2, yang kiri sama yang kanan. Nah, ini dia. Selanjutnya kalau sisa 1, daerah negatifnya yang mana? Yang kiri. Oke, ini dia. Berarti kalau kayak gini penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah HP sama dengan X, di mana X-nya itu pertama kurang dari 0. Kenapa? Ini dia, si 0 ini daerah negatifnya bisa dia ke kiri, bisa ke kanan. Berarti satunya itu kurang dari 0. Atau satu lagi penyelesaiannya di antara, karena ada panah yang bertemu. Jadinya dia penyelesaiannya itu, ini dia kita bikin 0,
1. Oke, berarti penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Inilah dia untuk yang nomor 3. Oke, langsung aja kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4, pertidaksamaan 3x kurang P lebih dari x kurang 1/5 tambah Px per 2 dipenuhi oleh x kurang dari negatif 3. Berarti yang ini, yang panjang ini, kalau kita nanti selesaikan sama hasilnya itu dengan x kurang negatif 3. Maka nilai P yang memenuhi adalah kita mau mencari berapa si P-nya. Berarti kita beranjak dari ini dulu ya. Jadinya si 3x kurang P lebih dari x kurang 1/5 tambah Px per 2. Nah, bentuknya kan jelek, ada apanya penyebut-penyebutnya. Jadi biar hilang penyebutnya, kita kali apalah dia? Kita kalilah KPK penyebutnya. KPK penyebutnya berapa ini? 5 dengan 2. 10. Berarti semua ruas kita kali 10. Nggak boleh hanya ini, harus semua. Kita kali 10 ya. Bikin keterangannya. Kali 10, oke? Karena KPK dari 5 dan 2 kali 10, berarti di sini 10 kali 3x kurang P lebih dari. Nah, 10 dikali ke sini, berarti 10-nya mati kan? Dengan 5 tinggal 2, berarti tinggal 2 kali x kurang 1 tambah 10 kali 2, 10 bagi 2, 5, berarti tinggal 5 kali Px. Kali masuk 30x kurang 10p lebih dari, kali masuk juga 2x kurang 2 tambah 5px. Selanjutnya semua yang ada x kita bikin di sebelah kiri. Itu jadinya 30x, 2x pindah menjadi negatif 2x. Terus 5px menjadi negatif 5px. Lebih dari, tinggal apa di sebelah kanan? Berarti jadinya negatif 10p. Kita pindahkan karena dia nggak ada x-nya. Negatif 10p pindah menjadi positif 10p. Selanjutnya, apa di sebelah kanan? Tinggal si negatif 2 ya. Ini, negatif 2. Oke, kita selesaikan. 30x kurang 2x. 28x kurang 5px lebih dari 10p kurang 2. Nah, kan katanya dia sama dengan x kurang dari negatif 3. X kurang dari negatif 3. Sementara tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Berarti biar tanda pertidaksamaannya menjadi kurang dari, ini kedua ruas kita kali negatif. Biar memenuhi dia. Kali negatif. Oke, kali negatif. Biar apa? Biar tanda pertidaksamaannya berubah. Kan tanda pertidaksamaan bakalan berubah kalau dia dikali dengan negatif. Jadinya kali negatif, negatif kali 28x menjadi negatif 28x. Negatif kali negatif 5px menjadi tambah 5px. Kurang dari, nah sudah bergantilah dia. Selanjutnya, negatif kali 10p berarti negatif 10p. Negatif kali negatif 2 menjadi tambah 2. Dari sini, apa yang sejenis? Berarti yang sejenis adalah x. Kita keluarkan x-nya. Keluarkan x-nya. Negatif 28x bagi x tinggal negatif 28. 5px bagi x tinggal tambah 5p. Kurang dari negatif 10p tambah 2. Nah, dari sini berarti dapat kita x-nya adalah kurang dari negatif 10p tambah 2 per negatif 28 tambah 5p. Katanya si ini itu sama dengan x kurang negatif 3. Berarti yang ini sama dengan x kurang negatif 3. Berarti kita mau mencari nilai P-nya, si negatif 10P tambah 2 per negatif 28 tambah 5P ini samalah nilainya dengan negatif 3. Dari situlah kita gunakan untuk mencari nilai P. Bikin di sini ya, biar muat. Oke, berarti dari situ negatif 10P tambah 2 per negatif 28 tambah 5P itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya ini bagaimana? Kali silang. Negatif 10P tambah 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 28. Berarti 3 kali 8,
24, 2, 3 kali 2, 6, tambah 2, 84. Positif kan, karena negatif kan negatif. Terus negatif 3 kali 5P, berarti kurang 15P. Oke, dari sini kita mencari nilai P-nya, pindahkan semua yang ada P di sebelah kiri. Negatif 10P tambah 15P, karena negatif pindah jadi tambah, sama dengan 84, pindah menjadi kurang 2. 5P sama dengan 84 kurang 2, 82. Atau P sama dengan 82 bagi 5. 82 bagi 5, 8 bagi 5, 1. Baru 1 kali 5, berapa? 5. 12 bagi 5, 6 ya, 16. Sisa berapa? 2, berarti 16, 2 per 5. Inilah dia hasilnya. Nilai P sama dengan 16, 2 per 5. Oke, selesai untuk contoh yang nomor 4. Soal yang nomor 5. Penyelesaian dari PTRL. Itu maksudnya adalah pertidaksamaan rasional linear. Oke, dia rasional karena berbentuk pecahan, linear karena yang di atas merupakan bentuk linear, yang di bawah juga merupakan bentuk linear. Dari 2x tambah 3 per 1 kurang 2x lebih dari 0 adalah, nah ini berarti bentuk penyelesaiannya. Udah dikasih dia clue lagi, langsung gampang. Bentuk penyelesaiannya itu gini. Oke, maka nilai dari B kurang A. Kita selesaikan. Nah, kalau dia pertidaksamaan rasional linear, ingat dia langkahnya. Nilai x-nya itu harus negatif, harus positif. Jadi perhatikan, 2x tambah 3, 2x tambah 3, x-nya sudah positif. Per 1 kurang 2x lebih dari 0. Ini x-nya negatif 2x, belum positif, masih negatif. Berarti biar dia menjadi positif bagaimana? Kita kali dengan negatif lah yang bagian bawahnya. Berarti jadinya 2x tambah 3 per negatif kali 1 kurang 2x. Nah, karena dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya berganti menjadi kurang dari. Jadinya ini 2x tambah 3 per, kali masuk, negatif kali negatif 2x menjadi positif 2x ya. Negatif kali 1 kurang 1, kurang dari 0. Nah, setelah kayak gini bagaimana? Ya tinggal kita cari pembuat x dari pembilang dan pembuat x dari penyebut. Berarti dari pembilang, kita lihat dari pembilang. Pembuat x-nya adalah 2x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3 per 2. Terus selanjutnya dari penyebut. Penyebut, pembuat x-nya adalah 2x kurang 1. 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Nah, selanjutnya karena dia tandanya kurang dari, lagian juga udah dikasih tahu clue-nya di soal, penyelesaiannya dalam bentuk diantara, berarti bentuk himpunan penyelesaiannya ini itu pakai diantara. X di mana? Nah, yang kita bikin duluan yang di sebelah kiri adalah x yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Si negatif 3 per 2, ya kan? Negatif 3 per 2 lebih kecil dari 1 per 2. Berarti di sini negatif 3 per 2. Terus di sini x, di sini adalah 1 per 2. Jadi, walaupun nanti nggak dikasih tahu clue-nya di soal, ingat, karena dia tanda pertidaksamaannya sudah menjadi kurang dari, berarti penyelesaiannya dalam bentuk diantara. Bisa ya? Nah, ini juga kebetulan, karena tandanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya. Kalau tadi ada tanda sama dengan kian, yang boleh kamu pasangkan sama dengan itu hanya terhadap pembilang. Oke, hanya terhadap pembilang. Kalau penyebut itu tetap nggak ada tanda sama dengannya. Misalnya di sini ada tanda sama dengan kan, berarti yang pembilangnya siapa? Ini kan, berarti yang ini baru kamu boleh pasangkan tanda sama dengan. Kalau ini nggak boleh. Ingat, penyebut karena apa? Tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh ada tanda sama dengannya. Paham ya? Oke, ini Miss hapus dulu. Ini Miss hapus. Nah, berarti dari sini kita tahu nilai A-nya adalah negatif 3 per 2 dan nilai B-nya adalah 1 per 2. Nah, dari mereka berdua yang ditanya apa? B kurang A sama dengan, berarti B-nya
1/2 kurang negatif 3/2. Jadinya sama dengan 1/2 tambah 3/2. Menjadi 4/2. 4/2 berapa? 2. Inilah jawabannya untuk yang nomor 5. Paham ya? Oke, kita langsung aja. Soal yang nomor 6. Himpunan penyelesaian dari PTRLK. Ini maksudnya adalah pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Loh, kok kuadrat, Miss? Kan nggak ada bentuk kuadrat di sini. Nanti setelah kamu manipulasi, jadi muncul bentuk kuadrat di sini. Muncul bentuk linier, muncul bentuk kuadrat. Jadi kita selesaikan dulu ya. Berarti ini kita ubah menjadi X kurang 1 per X kurang 2. Pindahkan menjadi kurang, ya kan? X kurang 3 per X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Karena di sebelah kanan udah menjadi 0. Ini kita pindah, ya kan? Selanjutnya bagaimana ini? Nah, ini kan dia penyebutnya nggak sama. Karena nggak sama nggak bisa kita kurangkan. Berarti kita samakan penyebut. Samakan penyebut. Berarti jadinya bagaimana? Samakan penyebut ini dikali, ya kan? X kurang 2 kali X kurang 4. Selanjutnya X kurang 1 dikali dengan X kurang 1 dikali dengan X kurang 4, ya kan? Dikurang. Oke, dikurang X kurang 3 dikali dengan X kurang 2. Ingat ya cara nyamakan penyebut. Ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini, ini kali ke sini, yang ini kali ke sini. Nah, ini karena tandanya kurang, berarti dia kurungi, biar nanti nggak hilaf. Oke? Lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan. Yang di bawah biar aja kayak gini. Kita biarkan aja. Tetap dia itu dalam bentuk X kurang 2, X kurang 4. Lebih dari sama dengan 0. Yang di atas kita kerjakan. X kali X, X kuadrat. X kuadrat. X kali negatif 4. Negatif 4x. Negatif 1 kali x, negatif x. Negatif 1 kali negatif 4 tambah 4. Dikurang x kali x, x kuadrat. X kali negatif 2, negatif 2x. Ini negatif 3x. Oh, nggak muat ternyata. Oke, bisa hapus dulu. Terus habis itu ini menjadi tambah 6, ya kan? Lebih dari sama dengan 0. Berarti kita selesaikan yang sejenis. X kuadrat kurang X kuadrat. Oh, ternyata habis. Coret. Selanjutnya, oh ini masih bisa diselesaikan ya. Kita kerjakan dulu. Ini jadinya negatif 4x kurang x. Negatif 5x tambah 4 kurang. Ini jadinya negatif 5x juga. Negatif 5x tambah 6. Per X kurang 2, X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Negatif 5x kurang negatif 5x berarti menjadi negatif 5x tambah 5x. Habis ya. Berarti di atas tinggal apa nih? Tinggal 4 kurang 6. 4 kurang 6 berapa? Negatif 2. Negatif 2 X kurang 2, X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena yang di atas itu jadi bentuknya kayak gini aja, negatif 2, berarti kita berpatokan si ini aja dalam membuat garis bilangannya. Berarti dari sini dapat nilai X-nya yang pertama adalah sama dengan, kalau negatif 2 menjadi positif 2, X yang kedua, kalau negatif 4 menjadi positif 4. Oke, kita buat di garis bilangan. Kita buat di garis bilangan 2, 4. Ada tanda sama dengan, tapi karena dia sebagai penyebut, ingat nggak boleh ada sama dengan. Kalau penyebut jadinya bulat kosong, bulat kosong. Selanjutnya, dia kita mau cari daerahnya. Nah, lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 berarti berapa? Kita ambil adalah 1. Berarti 1, substitusilah si 1 ke dalam sini. Nah, ke dalam sini boleh? Boleh. Ke dalam sini boleh? Boleh. Mana yang menurut kamu lebih sederhana untuk disubstitusi? Kalau Miss, lebih sederhana substitusi ke sini. Berarti 1 kita substitusi ya. Negatif 2, oke, di sini. Ini negatif per
Kalau 1 kita substitusi, 1 kurang 2 negatif, 1 kurang 4 negatif. Negatif kali negatif positif, negatif bagi positif negatif, berarti ini daerah yang negatif. Nah, antara 2 dengan 4 berapa? Kita ambilkah misalkan sama dengan 3 ya. 3. Terus berarti ini negatif 2 negatif per 3 kurang 2 1 positif. 3 kurang 4 negatif. Positif kali negatif negatif, negatif bagi negatif positif, berarti ini daerah yang positif. Nah, selanjutnya lebih dari 4 berapa? Kita ambil misalkan 5. Oke, kita ambil misalkan 5. Tes saja langsung, negatif atas sudah negatif, ini 5 positif ya, 5 positif, positif positif, negatif bagi positif negatif, berarti ini daerah yang negatif. Nah, di soal tandanya apa pertidaksamaannya? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia menuju ke daerah yang positif. Karena menuju ke daerah yang positif, 2, siapanya daerah positif? Sebelah kanan, ya kan? Terus 4, siapanya? Sebelah kiri, ini dia. Berarti dari sini HP-nya sama dengan X, di mana X-nya itu berarti pakai di antara karena panahnya bertemu. Jadinya 2, 4. Nah, ingat, tidak menggunakan tanda sama dengan karena ini bagian dari penyebut. Kalau bagian dari penyebut tidak menggunakan tanda sama dengan. Inilah dia jawaban untuk soal nomor 6. Oke, kita masuk ke soal yang ke-7 sekaligus sebagai soal yang terakhir. Penyelesaiannya, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat kurang 3X kurang 18 per X kurang 6 dikuadratkan kali X kurang 2 kurang dari 0. Ingat, kalau ada seperti ini nggak usah lagi pala dikalikan, karena tohnya ini yang mau kita langsung substitusi dalam garis bilangannya. Oke, langsung aja. Berarti kita pandang langsung dari pembilang untuk mencari pembuat nolnya. Dari pembilang, X kuadrat kurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari angka kalau dijumlah sama dengan negatif 3 dan dikali sama dengan negatif 18. Berarti itu adalah X kurang 6, X tambah 3 ya, sama dengan 0. Dapat nilai X-nya itu sama dengan 6 dan X-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, selanjutnya dari penyebut. Dari penyebut itu adalah X kurang 6 kuadrat kali X kurang 2 sama dengan 0. Berarti dari sini dapat nilai X-nya sama dengan 6. Oh, ternyata sama dengan yang di atas ya. Terus X kurang 2 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita gambar di garis bilangan. Gambar dari garis bilangan, masukkan dari X terkecil, berarti negatif 3, negatif 3, terus 2, dan 6. Kalau ada muncul 6-nya kayak gini 2 kali, cukup ditulis 1 kali ya. Terus selanjutnya, kurang dari, berarti semua bulat kosong. Tidak ada tanda sama dengan. Oke, sekarang kita cari daerahnya. Nah, lebih kecil dari negatif 3, berapa? Negatif 4. Kita substitusilah negatif 4 ke dalam yang ini. Atau boleh juga jadinya bentuk pertidaksamaannya. Bentuk pertidaksamaannya itu pertidaksamaannya, biar lebih gampang dicari nilainya, itu menjadi yang atasnya X kurang 6, ya kan? Yang ini pembilang X tambah 3 per yang bawahnya tetap X kurang 6 kuadrat terus X tambah 3 X kurang 2 X kurang 2 ya, sorry X kurang 2 kurang dari 0. Oke, cari angka lebih kecil dari negatif 3 berarti negatif 4. Negatif 4 kurang 6 berarti bagaimana? Negatif, ya kan? Kali negatif 4 tambah 3 negatif per negatif 4 kurang 6 negatif dikuadratkan positif. Negatif berarti jadinya negatif kali negatif positif per positif kali negatif negatif. Jadinya positif bagi negatif ya daerahnya negatif. Berarti ini daerah yang negatif.
Nah, lakukan hal yang sama untuk mempersingkat waktu. Ini langsung buat aja ya. Ini dia daerah yang positif, ini daerah yang negatif, ini daerah yang positif. Ini setelah Miss tes ya, jadi kamu juga lakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya sekarang kita mau mencari impunan penyelesaiannya. Kurang dari, berarti menuju ke daerah yang negatif. Negatif 3, negatifnya ke sini. Ini dia. Baru selanjutnya 2, negatifnya ke sini. Terus 6, negatifnya ke sini. Oke, berarti dari sini HP-nya adalah HP sama dengan yang pertama X, di mana X-nya itu kurang dari negatif 3 atau X-nya itu di antara, yaitu di antara 2 dengan 6. Oke, selesailah pembahasan kita mengenai soal-soal UTBK. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.